Eh, Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua kakak-kakak yang sudah berpartisipasi untuk masuk di pertemuan kita yang ketiga kalinya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya mau meminta Kak Akmal Hidayat dulu untuk membacakan doa. Ya, baiklah. Semula kita melakukan pembelajaran PKG untuk hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih atas Baik, Kakak Akmal. Mohon maaf dulu sebentar kakak, saya tampilkan dulu materinya. materi yang mana kak? Tunggu kak ya, untuk pertemuan hari ini. Materi yang dikirim tadi malam? Bukan kak, nanti kak ya, nanti saya arahkan ke kakak-kakak untuk menampilkan jawabannya, refleksinya yang kakak sudah kerjakan. Semangatnya mau Kak Akmal. Semangat. Sabar Ki. Kapal. Mantap Pak Ketua. Kak Muhammad Amin juga sudah hadir. Slide-nya sudah tampil apa belum kakak? Belum kak, belum. Oh, ditunggu ya kakak. Yeah. On dulu, on. Ada suara dulu. Sudah tampil kakak? Ya kak, sudah. Oke, baik, modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah,
Di sini kembali lagi saya mengulangi kakak-kakak tentang kesepakatan bersama untuk menyalakan kamera ketika kita memulai pembelajaran sampai di akhir pembelajaran dan mematikan mikrofon. Kita memberi kesempatan kepada teman-teman untuk berbicara. Kakak-kakak juga harus memperhatikan mikrofonnya kakak-kakak. Seperti kamu Hama Aming, dimatikan dulu mikrofonnya kak. Dan saya berharap di sini kakak-kakak bisa hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Ketika sudah dijadwalkan jam sekian kita mulai meet. Saya harap kakak-kakak di hari-hari berikutnya tidak ada lagi yang terlambat. Dan kakak-kakak di sini boleh memaksimalkan fitur chat, klik raise sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kemana kita akan belajar? Mau kemana kita ke depannya? Nah, di sini ada tujuan luas, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan, aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, di sini ada capaian umum modul. Guru mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau modul, satu, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, di sini ada tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Agendanya di sini 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit berpikir berbasis aset kekuatan atau aset based thinking. 60 menit diskusi, identifikasi situasi, ada situasi 3, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 4, menerapkan pendekatan aset based thinking. Situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. Ada 10 menit pemanfaatan aset yang ada di satuan pendidikan. 5, penutup atau refleksi dan foto bersama. Nah, apa yang akan kita lakukan ke depannya? Fisik itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Mahatma Gandhi. Di sini ada apa berdasarkan pandangan
apa kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking yang kakak-kakak pelajari di modul ya sebelum kita masuk ke ruang virtual ini. Di sini kakak, maksudnya di sini kesan pertama kakak terhadap asset based thinking ini, kesan pertama kakak yang kakak tuliskan di kolom chat, kesan pertama kakak tentang asset based thinking ini. Apa yang menjadi kesulitan kakak dan apa yang menjadi keistimewaan kakak selama melakukan kegiatan ini ataupun nanti kegiatan kakak dalam menerapkan asset based thinking ini di dalam pelajaran PJOK yang akan kakak laksanakan di sekolah. Nah, di sini ada Kak Amar, pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan aset yang dimiliki, bukan pada apa yang tidak dimiliki sesuai dengan kemampuan diri. Sampaikan materi tak Kakak Farid. Lutfi, aktifkan kameramu Lutfi. Kamera. Lutfi dah apa? Aktifkan kamera tak Lutfi. Dah Puska menjawab kalau aktif kameraku. Mohon maaf Kanda. Aktifkan dulu keyboard foto. Baik, di sini ada juga Kak Muhammad Farid. Salah satu kelebihannya pendekatan ini mendorong kolaborasi dan kerjasama tim dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan aset yang ada. Betul sekali kakak. Apa yang ada di sekolah kita, apa yang ada di sekitar kita, kita bisa memanfaatkannya. Ada Kak Abdul Ghani melibatkan siswa dalam mengamati dan menganalisis teknik olahraga mereka sehingga mereka bisa mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Ini berfokus kepada siswa. Kak Abdul Ghani melibatkan semua siswa di sekolahnya. Kakak-kakak yang lain boleh menulis apa pandangan kakak terhadap asset based thinking ini.
Ada Kak Muhammad Amin, harus berfokus pada kemungkinan, menekankan perhatian atau fokus pada aset dan kekuatan untuk berpikir positif. Nah, di sini ada asset based thinking. Secara singkat dapat diartikan sebagai cara berpikir yang berfokus pada potensi dan kekuatan yang dimiliki individu, kelompok, atau komunitas, bukan pada kekurangannya. Intinya kita melihat ke dalam, fokus pada kekuatan, berorientasi pada solusi. Begitu mungkin sedikit arti dari aset based thinking Kakak ya. Nah, di sini kita bisa contohkan ada komunitas dan ada individu yang bisa kita lakukan di sekolah. Contohnya sekarang kalau di sekolah kita kan sudah semuanya mungkin sudah ada komunitas di sekolahnya, komunitas mengajar di sekolahnya semua Kakak. Ada. Iya, ada. Ada. Kita bisa manfaatkan. Ada Bu, ada. Nah, mengapa capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan ataupun lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasinya. Nah, di sini ada kasus 3. Sebelum kita masuk di kasus 3, saya ingin Kak Akmal dulu mempresentasikan tentang tugas yang Kak Akmal kirim kemarin. Kak Akmal bisa nanti tampilkan di layar Kak Akmal? Yang bentuk Word, Kak? Iya, Yang bentuk kemarin? Word. Iya, yang bentuk Word boleh Kakak. Saya stop sharing dulu. Kakak bisa tampilkan. Karena yang kemarin aku buat dalam bentuk Word. Iya, boleh Kakak, tidak apa-apa. Saya stop sharing di sini, Kakak bisa tampilkan nanti. Iya. Coba. Cara bagikan. Enggak aku tahu bagikan Kak. Ini yang dibagikan yang ada tanda panahnya di bawah. Itu yang Yang ada dekatnya tanda tangan. Present now, yang itu Kak? Ya, iya. Tapi Present now. Coba Kakak klik present now. baru enggak bisa ini tak bagikan Kak. Dimunculkan dulu itu Kak, itu yang Word-nya dimunculkan. Muncul nih Kakak. Muncul nih. Oke. Yang anuta Kakak, dibuka dulu, keluar dulu dari sini Kak. Dibuka dulu itu yang Word Kakak yang dikumpul kemarin. Yang di LMS? Iya, yang di LMS. Jangan buka yang di LMS Kakak. Dibuka di penyimpanan yang di dokumenta Kakak. Penyimpan. Oh, yang ini, yang mana kita kumpul Kakak? Bisa, coba di situ, bisa Kak terklik. Cuma yang tugasnya Kakak yang ini, coba diklik saja, apakah bisa muncul?
Kalau kakak belum bisa buka di dokumen. Iya, belum. Chromebook ku pakai Kak, jadi belum ku anu sekali. Besok setelah ada imani Kak. Yang Untuk menampilkan presentase Kak, dibuka Yeah. dulu. Untuk menampilkan presentase Kakak dibuka dulu itu apa yang mau kita presentasekan. Coba Kakak buka dulu itu di dokumennya. Tapi kalau pakai Chromebook nggak bisa juga. Dicoba dulu Kakak. Karena kebetulan Chromebook ini Kak ku pakai, nggak bisa nggak bisa tampil. Tidak bisa tampil ya? Nggak bisa. Baik Kakak, silahkan Kak Akmal keluar dari presentase, keluar dulu Kak Akmal, keluar dulu. Yeah. Sekarang Kak Akmal buka itu yang file yang dikirim Kakak. Tidak usah di presentase dulu Kakak, kalau belum bisa ditampilkan, silahkan Kak Akmal membacakannya dulu. Bisa. Membacakan. Yang bagian mananya Kak di situ yang dibaca? Yang Kakak kumpulkan semalam, yang refleksinya. Bagian deskripsi. Ya, semuanya yang itu Kakak, kayak yang bagian dari deskripsi, awal. perasaan. Ya, iya Kakak. Oh iya. Ya. Bagian deskripsi, ya baiklah saya akan membacakan yang saya kumpul Kakak tadi. di sini, Kakak di sini sampaikan model refleksi yang Kakak pilih itu model apa? Yang mulai dari atasnya Kakak, supaya teman-teman kakak-kakak yang lain mengetahui bahwa oh ini yang model refleksi yang Kak Akmal pilih. Oh iya. Nah, seperti begini caranya Kak Akmal menjawab. Oke, silahkan Kakak Akmal. Model refleksi yang saya pilih tadi malam yaitu tentang Framework Gibbs, yaitu adalah tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Ya. Jadi saya mengambil lampiran 2 karena berkaitan tentang pengalaman yang terjadi pada diri saya. Jadi deskripsinya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 saya mengawali pembelajaran tatap muka PKG PJOK melalui Google Meet pada pukul setengah 11 sampai dengan jam setengah 1 waktu Indonesia bagian tengah bersama fasilitator Kakak Nur Aisyah SPD dan rekan guru peserta PKG PJOK yang berjumlah 14 orang di kelas G2003 Sopeng. Kami melakukan pembelajaran model refleksi dan diskusi bersama dengan modul pengenalan refleksi. Dengan elaborasi ini saya memahami bahwa betapa pentingnya melakukan refleksi setelah melakukan kegiatan, terutama setelah proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas bersama murid dan saling bertukar pemahaman. Perasaan saya saat mengikuti kegiatan PKG PJOK memberikan saya perasaan yang luar biasa yang tak tergantikan. Saya merasa termotivasi dan penuh semangat setiap harinya karena program ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai pendidik yang lebih baik melalui kolaborasi dengan sesama guru PJOK. Saya banyak mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru yang sangat berharga. Tantangan yang dihadapi selama PKG PJOK menjadi pemicu untuk terus
motivasi, dan mencari solusi kreatif dalam pengajaran dengan dukungan yang diberikan. Saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Dan saya sangat senang bisa mengetahui bahwa dalam menuntut murid sebagai guru perlu melakukan refleksi diri terkait segala proses yang telah dilakukan selama pembelajaran berlangsung, sehingga dengan refleksi saya bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada di diri saya, sehingga apa yang dilakukan ke depannya jauh lebih baik lagi. Evaluasi tersebut yaitu hasil yang saya peroleh selama proses elaborasi bersama. Ternyata saya lebih menemukan berbagai hal baik maupun buruk yang pernah saya lakukan. Hal baik yang pernah saya lakukan yaitu melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan dan pendampingan sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Hal buruk yang pernah saya lakukan adalah selama ini saya sering memarahi siswa jika siswa tersebut tidak mampu mengikuti arahan dan penjelasan dari saya saat pembelajaran berlangsung maupun di saat praktek lapangan. Analisis yaitu setelah saya mempelajari terkait dengan refleksi ini, akhirnya saya menemukan dalam pembelajaran semestinya berfokus pada siswa dengan pendekatan dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan, dan kenikmatan dalam pembelajaran yang terdapat dalam nilai orientasi guru PJOK, sehingga proses belajar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Adapun kesimpulannya yaitu pembelajaran yang saya dapat elaborasi ini yaitu refleksi merupakan sebuah langkah yang baik untuk melakukan sebuah perubahan. Rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan yaitu mempelajari tentang refleksi ini untuk melakukan perubahan pada diri saya dengan melakukan refleksi diri agar saya bisa melakukan perubahan. Refleksi ini juga saya akan meminta rekan sejawat dan kepala sekolah untuk memberikan masukan atau melakukan refleksi terhadap apa yang saya lakukan. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan mengenai tugas yang saya kumpul tadi malam. Terbukti lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang mau menanggapi tentang refleksi yang Kak Akmal paparkan tadi. Kira-kira Kak Akmal tadi di sini dia sudah menggunakan aset apa? Kakak-kakak tadi sudah mendengar kira-kira Kak Akmal tadi ini dia sudah menggunakan sebenarnya sudah ada aset yang dia sudah gunakan tadi. Kakak-kakak sempat ada yang ingin sedikit memberi komentar. Kira-kira tadi ini Kak Akmal sudah menggunakan sudah menggunakan aset apa? Siapa tahu ada kakak-kakak mau memberikan saran. Ya, memberikan untuk pembelajaran saya selanjutnya boleh saya. Karena seandainya Kak Akmal bisa menampilkan, tadi kakak-kakak juga bisa langsung membacanya, cuma Kak Akmal belum bisa menampilkannya. Itu dimaklumi kakak ya. Iya. Ada yang bisa menanggapinya sedikit? Nah, di sini tadi Kak Akmal sudah memanfaatkan aset kekuatan yang ada pada dirinya sendiri, kakak ya. Nah, di sini Kak Akmal sudah melakukan refleksi yang betul-betul apa yang terjadi pada dirinya. Betul Kak Akmal?
yang saya alami sendiri di Yang sekolah. yang Kak Akmal alami sendiri di sekolah dan yang Kak Akmal alami selama dia mulai masuk di kegiatan PKG PJOK ini. Di sini saya juga melihat tugasnya Kak Evi juga dia memilih refleksi yang seperti Kak Akmal tadi paparkan, cuma Kak Evi dia dalam bentuk Canva. Karena sebenarnya saya mau kakak-kakak bisa menampilkan semua. Di sini saya mau lagi memilih salah satu kakak yang karena Kak Akmal dengan Kak Evi sama refleksi yang dia pilih, jadi kita mencari yang Kak Muhammad Lutfi Dafa mungkin bisa kakak? Bisa sekali itu kakak. Bisa menampilkannya dulu kakak. Apa yang kakak refleksikan semalam supaya kakak-kakak yang lain bisa mendapatkan pengalaman yang kakak miliki, pengalaman kakak. Kak Muhammad Lutfi Dafa. Bagaimana Kak Muhammad Lutfi Dafa? Atau Kak Evi, coba kita lihat punyanya Kak Evi. Bisa Kak Evi? Iya, bisa. Oke, Kak Evi. Silahkan Kak Evi ditampilkan layar supaya teman-teman yang lain bisa melihat tugas seperti ini yang bisa kita kerjakan. Semuanya sudah bagus pekerjaannya karena kita di situ memilih apa yang mungkin gampang yang bisa kita kerjakan, dan nantinya di tugas-tugas selanjutnya kakak bisa memilih salah satunya yang kakak untuk membuat refleksi berikutnya. Baik, silahkan Kak Evi. Iya, tunggu sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil refleksi framework dengan model-model refleksi dengan refleksi model framework Gibbs. Tapi tunggu dulu. Kak, bagaimana caranya di scroll? Tidak bisa tergeser ke bawah? Iya, tidak bisa, Kim. Tapi Kak, masuki di Anuta, masuki di situ, jangan kembali ke Meet. Oh, di sini. Oh, masuk di ya. Fokus di situ, Kak, ya, fokus ki. Oh ya. Terima kasih, Kak. Di sini di refleksi framework Gibbs ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu deskripsi, di mana deskripsi ini adalah tentang apa yang terjadi, perasaan, apa perasaan yang muncul, bagaimana perasaan kita pada saat pembelajaran kemarin, evaluasi, apa hal baik atau buruk yang terjadi, analisis, apa yang membuatnya berjalan baik atau buruk, kesimpulan apa makna yang didapatkan dari pembelajaran modul 1.1 kemarin, dan selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Dalam deskripsi, pada tanggal 23 September 2024
saya mengikuti tatap maya dalam program diseminasi PKG PJOK melalui LMS pada PMM. Pada tatap maya 1, saya mempelajari modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, yang di dalamnya tercakup tentang pengenalan refleksi serta framework dan model-model refleksi. Yang kita ketahui kemarin ada 5 model refleksi. Dalam tatap maya tersebut, kami belajar melalui LMS. Yang terlibat dalam kolaborasi pembelajaran tersebut adalah guru-guru PJOK hebat yang ada di Kabupaten Sopeng, yang tentunya dipandu oleh fasilitator yang tak kalah hebatnya. Kami dalam tatap maya tersebut belajar bersama, saling berdiskusi, serta bertukar pendapat dan pengalaman sehingga mendapatkan pemahaman betapa pentingnya seseorang guru PJOK dan juga betapa pentingnya melakukan refleksi dalam setiap proses pembelajaran. Perasaan yang saya rasakan pada saat pembelajaran itu yaitu saya sangat bahagia dan beruntung karena dengan mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK ini saya dapat kembali belajar dan menambah wawasan saya terkait proses pembelajaran PJOK dan juga menjadi modal saya dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai guru PJOK. Dalam mempelajari modul tersebut, saya sangatlah senang dan bersemangat karena dapat bertatap maya dengan teman-teman baru dan saling berbagi pengalaman bersama guru-guru PJOK yang hebat. Serta dibimbing oleh fasilitator yang bersemangat dan selalu membantu kesulitan kami agar menjadi bagian dari proses perubahan kami dalam proses pembelajaran PJOK. Dalam tahap evaluasi, hasil yang saya dapatkan dari modul 1.1 yaitu terbukanya wawasan saya terkait dengan model-model refleksi. Saya menyadari banyak sekali kekurangan dalam diri saya yang belum bisa secara aktif melaksanakan refleksi dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Dengan pemahaman baru ini, saya dapat menggunakannya sebagai langkah awal dalam melaksanakan refleksi yang lebih baik. Sebagai seorang pendidik, saya merasa masih perlu berproses dalam menyelesaikan masalah-masalah yang saya alami serta berusaha menyelesaikannya sebaik mungkin. Dalam tahapan analisis, proses pembelajaran modul 1.1 berjalan dengan baik karena dipandu oleh fasilitator yang memberikan arahan yang jelas. Walaupun saya menyadari bahwa diri saya kurang terlibat aktif dalam proses refleksi tersebut. Hal ini dikarenakan karena masih jarangnya saya menerapkan refleksi dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Saya akui memang selama proses pembelajaran, saya jarang melaksanakan melakukan refleksi pada peserta didik. Nah, semoga kedepannya saya bisa melakukannya. Ya. Dalam tahapan ini, sebagai pendidik diarahkan untuk terus berusaha secara optimal dalam mengidentifikasi proses yang dapat membantu peserta didik menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, serta pemahaman mereka. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin yaitu memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya proses refleksi dalam proses pembelajaran dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik ke depannya, serta saya dapat meningkatkan dan lebih aktif menerapkan praktik refleksi. Rencana tindak lanjut yang saya rencanakan dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan dari modul kemarin dalam terkait model-model refleksi dalam praktik penerapan sehari-hari sebagai seorang pendidik ataupun dalam proses pembelajaran, saya akan menerapkan praktik refleksi dalam proses pembelajaran, interaksi dengan peserta didik, dan evaluasi diri guna meningkatkan kualitas saya sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang guru PJOK, saya berharap dapat memberikan pelayanan pada peserta didik sesuai dengan
kebutuhan dan potensi peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan berpusat pada peserta didik dan juga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Di slide selanjutnya ada dokumentasi, yang paling di atas itu adalah dokumentasi tatap maya 1 dan yang di bawah itu adalah dokumentasi tatap maya 2. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau menanggapi tentang refleksinya Kak Evi? Menurut kakak-kakak, refleksinya Kak Evi ini bagaimana? Sudah sangat luar biasa ya Kak Evi. Semoga kedepannya ketahui sebenarnya siswa itu maunya apa dan dia maunya bagaimana. Kak Jusnensi sudah hadir. Baik kakak-kakak, di sini. Oke. Bisa dinonaktifkan anunya Kak Evi, dimatikan. Siap, terima kasih. Yeah. Sempat ada kakak-kakak di sini yang mau menanggapi refleksinya Kak Evi. Nah, kakak-kakak juga di sini ada yang memakai refleksi yang berbeda, tetapi pada pertemuan ini kita tidak bisa menampilkan semua apa yang kakak refleksikan kemarin. Baik kakak, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita akan bagi kelompok. Jadi di sini saya akan membagi kelompok 3 kelompok kakak. Di sini ada, sebenarnya seandainya masuk semua satu kelompok itu ada 5 orang. Jadi di sini yang hadir ada 8, 9, 10, baru 11 ya. Tadi sudah ada Kak siapa ini yang keluar? Tadi sudah ada 13. Nah, baik kakak, ada chat yang saya kirim di grup, ada studi kasus 3, studi kasus 5, studi kasus 4. Sudah dilihat kakak semua di grup WA? Sudah Kak, sudah. Sudah. Oke. Nah, sekarang di situ nanti saya akan bagi kelompok. Nah, kelompok 1 itu dia membahas kasus 3. Dicatat dulu kakak ya. Kelompok 1 membahas kasus 3. Nah, kelompok 2 membahas kasus 5. Dan kelompok 3 membahas kasus 4. Nah, kakak-kakak siap saya bagi kelompok ya? Siap. Saya kasih waktu 30 menit. Saya kasih waktu 20 menit.
sini ada 3 orang dalam satu kelompok ya kakak ya. Jadi yang tidak meninggalkan room adalah kelompok 1. Join ke kakak-kakak di kelompok ta. Apa ini dalamnya? Oh, yang ada semua.
se Pak Syukur? Lagi tak se Pak Syukur? Magi na berubah. Iya. Si kelompok iya. Dia si bawa naik Pak Syukur lagi nih kau tak pakai tuh kue. Dia saya na majaji kue. Majaji ring aku nangis mesuka. Au. Kak Nurul, ada tadi ku kirimkan Ki. Tunggu saya lihat. Pakai apa? Pakai Excel mau? Pakai Word mau? Apa yang dipakai kita? Ya langsung aku kasih masuk di Word ini. Ya langsung saya kasih masuk draw. Baca-baca Ini menjolo. aku copy. Aku copy langsung ke Word kole. Ya baca-baca menjolo. Nah, tak pesan suri kan? Kalau saya begitu menurutku. Maraga ta sa di Pak Syukur. Cocok nih kero. Mater lu tahu kelompok 3 di Jal. Kalau saya kelompok saya Pak Feri. Kelompok telu, kelompok saya kan nang. Di sini silo utama. Wajib. Tadi Pak kanang. Boleh tega kok dari depan ini Biar kan nak kiri kelompok. ke ese. Hah? Ini mana si kelompok. Di harus sini. Oh, mater utama pasti. Nah, cocok nih mater utama. Utama kok. Iya. Iyo, mita na pertama daki. Ya boleh, lanjut nih materimu. Ya, Udah nih, agaknya lanjut. Lo kok tega aja sih musuh. udah ada, lah lupi materi masih lupi. Ya. Oke, assalamualaikum. Aja sih musuh. Lupi materi masih lupi. Hah? Materi masih lupi. Wah. Kelompok saya Lutfi. Si kelompok Pak Gani, dia sekelompok saya Nasr. Kenapa nggak bisa tersimpan Kelompok di sini. Kenapa? Kenapa Nur Rahma? tunggu Kak, tunggu. Bisa nih. Baca-baca dulu. Asik. Ini di mana tadi kita taruh? Ide di mana? Bagaimana Pak Syukur? Menurut tak? Itu deh. Itu baru apa nih? Tunggu. Pandi Syukur. Aku di roda aja nah. Cocok di kakak. Ya, kirim nih. Kirim di mana nih? Cocok di kero. Cocok nih. Ada yang juga sudah kukirimkan ke itu Kak. Oh ya, Iya ada sedikit. Nak kiri atau kak? Ya anu nak kiri atau kak? Iya. Oh iya, ada yang dikirim dalam bentuk bentuk Excel Word itu nih. Iya, Word. Dipanggil apa ki ini? Panggil Nurul atau panggil Rahma? Nurul saja. Oh, Nurul. Oke sih.
Sampai baca nih, Bang. Jadi aja nu kiri. Jadi aja nu kiri. Karena kiri Pak Bu Nurul. Oke nih. Oke. Tapi kakak minta maaf, tadi saya sengaja kembalikan ke room karena tadi saya lupa tidak ada yang tinggal di sini main room. Ternyata tadi saya bagi semua, jadi tidak ada yang, jadi saya kembalikan ke sini kakak. Teman kelompok tadi ini, cocok nih. Oh iya. Ya, silakan kakak berdiskusi. Iya kak. Jadi Pak cocoknya Pak Howori dah atau Pak X ya nih IPDFC. Howori nih hak alih nama naik masalah Howori nih. Ayah kurang lupa aja jadi mata. Google Doc Pak. Di pantai PDF kah? Dia mah. Sembara tapi dulu kipat PDF tak kira pekanjaki kalau di tanah Pak. Tak kira pekanjaki kalau di tanah Pak nah. Aku nih rolo dia mah kapati ka sana mi kabaye. Ini roh. Oh. Kau 2 menit, 1 menit. Kalau bisa Kak Nurul nanti baca, bagus Kak Nurul kalau baca nanti. Ini na Kak. Makin ini tuh tuli mana ya mate. Ijal. Ya. Ijal. Ya. Itu baca betul. Aku pengen baca. Kirinya aku. Kiri. Ini jadi sejarah. Kenapa tidak dikasihkan juga warna-warna nuta rambutan? Saya sudah tambahkan Kak waktunya 10 menit. Silahkan dulu kakak-kakak berdiskusi. Kalau Asmi cantik-cantik sedikit, cantik sekali nih. Sedikit. Cantik sekali. Cantik sekali nih so. Kakak di sini berdiskusi siapa yang mau menampilkan, siapa yang mau menjadi host dan siapa yang mau presentasikan kakak. Yang mau belajar juga silahkan kakak, jangan malu-malu untuk belajar. Kalau misalkan kakak bilang, saya yang mau coba, bisa minta izin kepada teman kelompoknya. Boleh begitu kakak? Iya. Ya, kita semua di sini sama-sama belajar kakak ya. Ini kan co-host. Bu Nurul co-host. Oh, minta tampil kagak? Iya. Pakai kerombokan bagi kami. Hah? Pakai kerombokan. Aisyah ada ditampilkan. Mati kita kami. Aku ikut kami.
Ada yang tidak orang yang ngomong. Gimana gimana? Biar sedang bilang. Biar sedang bilang gimana? Halo. Halo. Jadi sekali dari kamu di Maros. Jadi sosok Nero. Kanjaki loh. Gak mana ya makan kali cocok ini dan salah-salah. Rijal baca loh Rijal. Cocok nih Gero. Om, ayo baca gini. Kalau baca-baca. Lo cocok nih kamu sedih. Ya, ya lo. Cocok nih, kok ini cocok nih. Siap. Cocok nih kak. Cocok Enggak, nih. sudah ini kan dibaca itu kasusnya. Sebetulnya salah-salah. Berdasarkan kasusnya. Nah. Bagus, Teh. Ayo lo tim dah. Guys. Biasa dulu. Jadi ya nero Bu sepakat nih. Apa kak? Jadi itu nih sepakat Miki. Iya itu Mi. Yang co-host siapa? Bu Nurul. Iya bisa. Yang baca saya atau Kak Rizal. Yang mana bisa tampilkan toh? Yang mana bisa tampilkan word yang sudah didiskusikan. Misalnya kalau saya tidak bisa, ada Pandi Syukur yang punya juga, ada Kak Rizal juga yang bisa jelaskan. Enggak bisa Om, pakai Chromebook. Nggak bisa? Chromebook Kak, pas sekolah. Cocok nih nemu. Nah kan itu boleh. Boleh nama lagi laptop. Kita baca. Bisa karena nulis ke persentase, nulis kah? Makanya maka persentase ku Chromebook Kak. Bisa kirain sih. Pak Evi tadi Chromebook Tonji kapan pakai? Bisa juga.
Bisa. Kita. Gitu. Bisa aja makan. Itu caranya yang boleh makan persentase. Coba dah. Ya, coba nih, Gere, coba nih Yang kalau sampingnya itu yang sampingnya gambar rice head, Kak. Biro boleh tevel nah. Nih, Aro. Tam gitu Itu dia. bisa. Terus tadi tak buka nih. Tas scroll lah. Terbuka. Askero. Mana kere? Keno ka. No, Om. No. kalau nih Oke, Kak. Tas Tas scroll scroll nih. tas scroll. Ya. Tas scroll. roll Oh iya, paham nih, oke. Cocok itu makro tuh? Makro kapan? Aro Rijal, aro makro persentase kan kurang bumbu pakai download nih renangnya. Penuh kok, kirimnya kok. Biro ya lah boleh teh. Tapi sementara tak bukai tabnya. coba Gere. Coba ya lo pas Tak buka nih. Ya, Tak scroll nih. terskor ya. Yuk, loading. Coba kan ya. Coba lagi. Ya, oke. Oh iya bisa Ji. Oke. Halo, assalamualaikum. Oke, Pak Syukur. Oke, bisa Pak Syukur. Ini kan asal saja. Nuku, apa? Kan dia nanya kering ngangaknya anu. Oh, nama ibu kandung. Ya, Ya, khusus. Ini mana? Hah? Insentif? Siapa nih jadi memaparkan, Kak? Taman dia? Dia mau tamu ya? Masalahnya jelek saja ngangkuk dari jaringan data tuh. Mau gitu nalak mana? Urani ga anu ta Muhammad Farid? Iya, Furani ya. Baik di bahaya memang Pak Ketua. Mantap memang Pak Ketua. Kata selesai. Gak pusing. Kamar di magan nih. Hah? Magan ini. Anak-anakku Pak guru lagi kuis lagi ini laptop. Aku neter Pak Gurki. Masalah ini kereta ini nak Pak. Sama mau Pak. Nah, iya. Aku kan Laki, tapi kenapa enggak tampil semua aja orang? Harusnya 3 tidak tampil. Tampil semua ke kita. Enggak. Saya itu yang tampil cuma kita ke Amar. Oh enggak. Ada 3 lainnya enggak tampil. Iya. Nanti sekiranya orang banyak sekali tampil semua. Oh iya, Dewi sering kesini. Mele nih jawab enggak? Oh, tampil semua misalnya. Coba beda itu titik 3 toh, yang opsi lainnya. Coba beda itu opsi lainnya. Coba tata letak. Coba tata letak. Terus yang bersusun. Oh iya. Aman Mi? Aman. Tidak lele kalau mapo tuh kita enggak lengkap. Kemarin saya masih selalu pakai itu yang otomatis.
Kan kalau begini enak kan foto. Kalau mau anu masih materi bagus kapang itu yang otomatis. Nanti kalau mau pi foto baru diubah ke ke itu bersusun. Iya. Kak Fasil, tugasnya kelompok udah belum selesai Kak Fasil, habis waktu. Bisa dilanjutkan dulu Kakak sambil bisa mungkin yang menulis ya notulengnya bisa mungkin dilanjutkan sambil kita ada semua juga masuk di sini. Ada semua peserta. Siapa lagi yang belum masuk? Dulu Kak. Sudah ada kelompok 2? Belum, kelompok 2. Belum. Sudah masuk semua. Baik. Siapa yang mau dulu mempresentasekan studi kasusnya? Siapa yang sudah selesai, Kakak? Boleh dulu mempresentasekan di sana, Nak. Bintang. Silahkan Kakak, karena masih ada beberapa slide yang harus kita laksanakan sesudah kita membahas studi kasus ini. Bisa, baik, boleh dimulai dengan kelompok 1. Bagaimana Pak Gani, sudah selesai? Tidak ada tuh buku saya. Coba bangku Perasaan kemarin ke cabang. Baik, silahkan tampilkan ke layar, Kak. Siapa yang mau menampilkan ke layar? Belum ada Kak. Ya Pak Syukur gas. Gas nih. Oke. Silahkan Kak Farid. Iya. Kami dari kelompok 3 dengan Kak. Tampilkan dulu Kak, ditampilkan dulu ke layar. Bisa? NT2 toh. Dicoba Kakak. Oke. Nanti tampil semua Kakak. Sudah tampil? Ya, sudah. Saya mulai nih Kak Di. Ya. Adapun beberapa berdasarkan dari kasus studi di SMA Jiwa Raga memiliki jumlah aset dan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dalam bidang olahraga. Aset yang dimiliki Jiwa Raga adalah salah satunya sarana dan prasarana yang memadai. Semua ini dilengkapi dengan berbagai macam alat olahraga yang lengkap, yang merupakan aset yang sangat berharga untuk mendukung pembelajaran. Adapun aset yang lainnya adalah pendanaan yang cukup, tenaga pengajar, pendidik, komite sekolah. Aset yang sudah dimanfaatkan salah satunya alat olahraga, beberapa alat olahraga yang sudah digunakan dalam pembelajaran PDJ meskipun tidak secara rutin dan maksimal.
tadi ada dana yang terkumpul telah digunakan untuk membeli alat-alat olahraga, itu termasuk dengan memanfaatkan aset, termasuk dengan tenaga pengajar. Adapun aset yang belum dimaksimalkan adalah potensi siswa. Potensi siswa peserta didik dalam bidang olahraga belum sepenuhnya dapat digali dan dikembangkan. Kerjasama antar bagian, kurangnya koordinasi dengan antar bagian Sarpras, kurikulum, dan PJOK yang menyebabkan pemanfaatan alat olahraga tidak maksimal. Pemeliharaan alat olahraga, beberapa alat olahraga memiliki kerusakan. Perencanaan pembelajaran, belum semua guru PJOK melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik dan memanfaatkan semua alat olahraga. Kesimpulannya, SMA Jiwa Raga memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Namun untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya bersama dari seluruh kelompok sekolah. Saran untuk meningkatkan koordinasi, perlu adanya koordinasi yang lebih baik di antara bagian Sarpras, kurikulum, dan guru PJOK yang dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perawatan saran saya untuk perawatan olahraga perlu dibuat jadwal untuk pembersihan alat-alat olahraga, dan untuk guru olahraganya diberi pelatihan agar lebih bisa kedepannya lebih baik. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, ada yang mau menanggapi kasus berapa tadi nih Kak Farid? Kasus 4. Ada yang mau menanggapi kasus 4 dari kelompok 3. Di sini kasus 4 yaitu menerapkan pendekatan asset based thinking ya. Ada teman-teman yang mau menanggapinya tentang kasus yang ada di sekolah apa tadi tuh? Jiwa Raga. Sempat ada dari kelompok 1 mungkin, kelompok 2. Baik, tadi untuk kasus dari kelompok 3 itu menerapkan tentang pendekatan asset based thinking ya. Baik, kita lanjut ke kasus kelompok 2. Kasus 4 ya tadi. Kelompok 2, kasus 4. Baik, silahkan yang mau presentasikan, yang mau menampilkan ke layar. Belum selesai, Kak. Kelompok 2 belum. Bisa pindah dulu ke kelompok 3? Boleh ke kelompok 3. Boleh kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 sudah tadi. Kelompok 1 belum. Kelompok 1 Kakak. Kelompok 1 silahkan Kakak, siapa yang mau menampilkan layar, siapa yang mau menjadi host, dan siapa yang mau mempresentasikan. Jus Nancy sama Mirding. Ayo Kakak, ditampilkan belum ke layar. belum selesai Kak, belum selesai. Enggak tahu Pak Gani apakah sudah selesai? Kak Gani yang buat Kakak.
Bagaimana Kak Abdul Ghani? Ayo kelompok 2 dengan kelompok 1 siap. Ya. Kak Abdul Ghani kelompok 1. Sedikit lagi. Kelompok 2 bagaimana? Sedikit lagi juga, Kak. Oke, mohon maaf untuk kelompok 3 kita tidak apa-apa ya memberikan kesempatan kepada kelompok lain. Bagaimana kelompok 1? Ayo kakak dari kelompok 1.
Ayo, siapa yang mau duluan? Kelompok 2 atau kelompok 1? Ayo kakak, silahkan dari kelompok 1. Kak Abdul Ghani, bagaimana Kak Abdul Ghani? Iya, Ibu. Ayo ditampilkan Kak. Sebentar, saya coba. Masih ada materi selanjutnya ini kakak. Sudah tampil, Kak? Ibu. Ya, tampil. Oke, Tampil? sudah. Iya, Iya. iya, sudah. Sudah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili daripada kelompok 1 mempresentasikan tugas studi kasus 3 yang dimana terdiri dari 3 pertanyaan dan bacaan yang cukup panjang. Yang pertama, Kak Abdul Ghani, gangguan jaringannya. Kak Abdul Ghani, jaringan tak gangguan. Kak Abdul Ghani. Mulai anak pindah tempat dulu, Bu. Ya, terlempar ke Kak Abdul Ghani. Tapi Kak, bisa dulu ke kelompok 2 dulu karena ini sudah jam 11. Bisa, Kak Bisa Evi, kelompok ayo 2 Kak dulu. Evi. Kalau sudah selesai karena ini sudah jam 11, ini mau salat Jumat ini. Iya, masih ada materi selanjutnya Kak sampai 42 slide. Ayo Kak Evi. Itu mau saja dulu yang ditampilkan yang ada Kak. Karena iya terlempar ke Kak Abdul Ghani.
Coba ditampilkan Kak Evi. Iya, tunggu. Tampilkan Maki saya Pi yang persentasekan nih Kakak Epi. Tunggu, enggak tahu di mana tersimpan. Nah, inilah Tunggu, Kak, baru gunanya kita saya cari. membagi kelompok Kakak. Ada yang jadi notuleng, ada yang jadi host, dan ada yang mempersentasekan, dan ada yang membantu kita untuk mencari jawabannya. Jadi di sini kita berkolaborasi satu kelompok. Kita saling membantu Kakak. Masih saya cari anunya Kak, enggak tahu di mana tersimpan tadi. Oke, baik, sudah ada di layarnya Kak Amar yang mau dipresentasikan. Bisa kakak dibacakan sambil kita menunggu Kak Evi untuk menampilkannya. Kak Amar boleh memulai untuk mengefisienkan waktu Kakak. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adapun di sini studi kasus dari kelompok 2. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana Bu Hayati secara proaktif memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Berikut adalah beberapa cara Bu Hayati memanfaatkan asetnya secara maksimal. Yang pertama adalah pengetahuan dan pengalaman. Bu Hayati memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya dari mengikuti program PKG untuk berbagi dengan rekan sejawat. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki kesadaran akan pentingnya berbagi ilmu dan mengembangkan komunitas pembelajaran. Kedua, jaringan profesional. Dengan mengikuti kegiatan MGMP, Bu Hayati telah membangun jaringan profesional yang kuat. Jaringan ini memungkinkannya untuk berbagi ide, mendapatkan masukan, dan bekerja sama dengan guru PJOK lainnya. 3. Komunitas belajar. Bu Hayati aktif berpartisipasi dalam komunitas belajar MGMP PJOK. Ini menunjukkan komitmennya untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai seorang pendidik. 4. Teknologi. Bu Hayati memanfaatkan teknologi webinar untuk memperluas jangkauan berbagi pengetahuannya. Ini menunjukkan bahwa ia mengikuti perkembangan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi untuk tujuan pembelajaran. 6. Kolaborasi. Bu Hayati mengajak rekan-rekan yang juga mengikuti PPG untuk berkolaborasi dengan kegiatan webinar. Hal ini menunjukkan kemampuannya untuk bekerja sama dengan orang lain dan mencapai tujuan bersama. Cara selanjutnya, menjadi pembelajar seumur hidup. Bu Hayati tidak berhenti pada apa yang telah ia pelajari, tetapi terus mencari peluang untuk mengembangkan diri. Berbagi pengetahuan, ia dengan sukarela berbagi pengetahuan dan pengalamannya dengan orang lain, serta membangun jaringan. Ia aktif membangun dan memperluas jaringan profesionalnya dan memanfaatkan teknologi. Bu Hayati menggunakan teknologi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pembelajaran dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, dari contoh Bu Hayati, guru lain dapat belajar bahwa pentingnya berbagi. Setiap guru memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga yang dapat dibagikan dengan rekan sejawat. Pentingnya belajar sepanjang hayat, guru harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan pentingnya kolaborasi, bekerja sama dengan sejawat dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, pentingnya memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan pembelajaran. Dengan ini, kami menarik kesimpulan bahwa Bu Hayati merupakan contoh seorang guru yang proaktif dan memiliki komitmen tinggi terhadap profesinya.
dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya secara maksimal, yakni kekuatannya, ia mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas pembelajaran PJOK. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi dengan kasus yang ada di kelompok 2? Di sini Ibu Hayati memanfaatkan aset secara maksimal. Itu aset itu bukan hanya yang dari segi materi ataupun alat yang ada di sekolah kita. Kita bisa menggunakan aset kekuatan kita, pemikiran kita, itu bisa semua kita manfaatkan untuk pembelajaran yang ada di sekolah kita, kakak-kakak. Dan nanti kita akan bahas bersama kakak-kakak selama ini menggunakan aset apa. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke kelompoknya Kak Abdul Ghani. Kalau Oke, Ibu. Ya. Tadi jelek jaringannya, jadi hilang. Kalau Padahal tidak sudah bisa, dibaca sampai selesai. kalau tidak bisa ditampilkan kakak, silahkan dibacakan saja dulu kakak. Bisa. Secara Kita coba singkatnya kakak lagi. ya. Iya. Tampil Ibu. Iya, sudah ada naik kakak. Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Langsung saja. Kami mewakili dari kelompok 1 mempresentasikan studi kasus 3 yang diberikan tadi. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir guru. Di sini kita pendekatan berpusat pada siswa, di mana Pak Gerak sangat memperhatikan aspirasi dan kebutuhan siswa. Ia melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan pembelajaran dan berusaha untuk memenuhi minat mereka. Pendekatan yang kedua merujuk pada pendekatan berbasis masalah atau problem based learning, di mana Pak Gerak melihat adanya masalah, yaitu keterbatasan fasilitas sekolah dan keinginan siswa untuk berolahraga di alam terbuka. Ia kemudian berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pendekatan yang ketiga itu pendekatan inovatif. Pak Gerak memiliki ide-ide kreatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK dan tidak takut untuk mencoba hal baru. Pertanyaan kedua, identifikasi aset yang dimiliki. Dalam situasi ini, dari hasil diskusi kami terdapat beberapa aset yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah potensi siswa. Di sini siswa memiliki minat untuk berolahraga di alam terbuka dan bersedia untuk berjalan kaki untuk bersepeda ke sekolah. Yang kedua, guru yang inovatif. Pak Gerak memiliki kemampuan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan relevan. Yang ketiga, jaringannya Kak Abdul Ghani putus kembali. Iya Kak, putus. Ada teman kelompoknya yang bisa membantu Kak Abdul Ghani? Masih untuk orang. Baik. Mohon tunggu sebentar kakak ya, saya Oke, saya tampilkan materi saya. KBK izin keluar, ada tugas khutbah Jumat. Kak Muhammad Amin.
Silahkan Kak Muhammad Amin, silahkan. Saya tampilkan dulu materi saya Kakak ya. Nah, di sini sambil kita menunggu layar saya tampil, saya bacakan di sini perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, di antaranya aset manusia, ada aset sosial, agama atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran mendorong kepemimpinan murid. Kedua, komite bersuara menyampaikan kritik. Ketiga, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Keempat, kemampuan untuk memengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Jadi di sini dalam pembelajaran kita dapat menggunakan beberapa aset yang ada di sekitar kita. Nah, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Selama ini kita kadang tidak mengetahui aset yang kita lakukan itu apa dan bagaimana. Nah, di sini kakak-kakak silahkan nanti kakak-kakak membuka link Figma Jambornya. Masih ada linknya kakak-kakak, masih tersimpan semua linknya toh? Nah, di situ nanti kakak-kakak membuka Figma-nya, kemudian menjawab ada 7 aset di situ yang kakak-kakak jawab. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda, strategi apa yang akan Anda lakukan. Silahkan kakak-kakak nanti menjawabnya di Figma Jambor. Tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Dimengerti kakak semua? Ada nanti tugasnya. Dan di sini tugasnya khususnya modul 2.5 dan modul titik 3. Batas waktu pengumpulannya itu ada di akhir modul 1.6. Siap. Menunggu arahan. Dan di sini apa saja tugas di tahap lakukan, Bapak Ibu akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatan secara efektif. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Kakak memilih salah satu aset yang ada. Silahkan kakak memilih di sini aset yang ingin kakak tuangkan di sini dan apa pemanfaatannya di sini kakak-kakak. Ada nanti di LMS-nya kakak-kakak boleh mendownloadnya.
Nah, di sini pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan, aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, terima kasih. Sebenarnya kelompoknya tadi Kak Abdul Ghani ya, sebenarnya itu belum maksimal dan saya juga merasa belum puas karena belum selesai presentasenya, tapi karena kita diburu waktu, laki-lakinya mau Jumatan, jadi untuk materi kita pada tatap maya hari ini, terima kasih banyak untuk semua kakak-kakak yang sudah berpartisipasi. Silahkan nanti kakak-kakak membuka link Figma Jambornya, ada di situ yang mau diisi kakak tentang aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Baik kakak-kakak, silahkan kita foto bersama, silahkan kameranya diaktifkan kakak. Kameranya diaktifkan. Kakak Kameranya Lutfi, semua kakak, kamera Kak Kak Muhammad Lutfi. Lutfi, Dafa, Nurul Rahma, Kak Amir. Kak Lutfi, kamera tak di mobil mak saya, Bu. Iya. Kak Lutfi, tinggal Kak Lutfi nih, belum Pi. Bagaimana Kak Lutfi? Kami Apa tuh? tunggui tidak ada itu pergi. Pergi tadi. Oke. Oke. Baik. Lagi di jalan ini Pak, jalan pulang menuju khutbah masjid. Ya, 1, itu Kak. 2, 3. Oke. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih partisipasinya untuk hari ini. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan lewat grup ataupun lewat chat pribadi ke saya. Oh iya Kak. Yang mau Jumatan boleh, yang masih mau bertanya atau apa silahkan. Silahkan dilanjut kakak kegiatannya untuk hari ini. Jangan lupa mengerjakan modul kakak ya.